Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran Seni Budaya kelas 10 semester 1 bersama saya Virginia Amelia Paridato. Pada kesempatan kali ini, kita telah masuk kepada pembahasan bab kelima tentang gerak dasar tari. Adapun beberapa subbab yang akan kita pada pembahasan bab 5 kali ini, yang pertama yaitu konsep gerak tari, teknik gerak tari, dan prosedur gerak tari. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama yaitu konsep gerak tari. Dalam gerak terkandung tenaga atau energi yang mencakup ruang dan waktu. Gejala yang menimbulkan gerak adalah tenaga. Bergerak berarti memerlukan ruang dan membutuhkan waktu ketika proses gerak berlangsung. Perlu kalian ketahui bahwa gerak tari memiliki bentuk yang beraneka ragam. Setiap tarian memiliki ciri khas atau keunikan geraknya masing-masing. Sehingga gerak tari tidak hanya terpaku pada gerak tari baku, melainkan gerak tari dapat dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Nah, pada konsep gerak tari terdapat beberapa gerak tari yang dapat dikembangkan menjadi beberapa gerak tari kreasi lainnya yang membutuhkan komponen-komponen pendukung yang terbagi menjadi 3, yaitu pertama pada gerak dasar tari bagian kaki, pada gerak dasar tari bagian tangan dan lengan, dan yang ketiga yaitu pada gerak dasar tari bagian kepala. Nah, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu pada gerak dasar tari bagian kaki. Yang pertama adalah adek-adek atau Jawa. Di sini posisi awal yaitu dapat kita lihat dengan cara kesiapan sikap dasar kaki pada saat mulai menari. Yang berikut adalah Wehdi Kengser atau Jawa dan Sesar Sunda, di mana gerak menggeser telapak kaki ke samping kanan dan ke samping kiri. Posisi kaki berikutnya yaitu Trecet, di mana gerakan bergeser ke samping kiri atau kanan dengan kaki jinjit dan lutut ditekuk. Dan yang terakhir yaitu Trisik yang berasal dari Jawa, di mana gerakan ini adalah gerakan berpindah tempat, maju mundur dan berputar dengan kaki berlari kecil, jinjit dan tubuh agak merendah. Yang kedua yaitu pada gerak dasar tari bagian tangan dan lengan. Pada gerak dasar tari bagian tangan dan lengan, yang pertama yaitu dengan cara gerakan nginting, yang kedua nyampurit yang berasal dari Sunda, yang ketiga adalah nyempurit yang berasal dari Jawa, yang keempat ngerayung, yang kelima pak blang dan kewer yang berasal dari Betawi, yang keenam capang yang berasal dari Sunda, dan yang ketujuh yaitu gerak ukel. Dan yang terakhir yaitu pada gerak dasar tari bagian kepala dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu gilek, di mana kepala membuat lengkungan ke bawah, kiri, dan kanan. Yang kedua yaitu giliur, di mana gerak halus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu, kemudian ditarik dengan leher kembali ke arah tengah. Dan yang ketiga yaitu pacak kulu dan jiling, di mana gerak kepala ke kiri dan ke kanan secara cepat. Nah, kesadaran tubuh adalah kemampuan untuk memahami dan mengendalikan seluruh bagian tubuh. Setiap tarian memiliki ciri khas atau keunikan gerak. Tari tidak hanya terpaku pada gerak tari baku, tetapi tari dapat dikembangkan menjadi gerak tari kreasi. Kita masuk kepada teknik dan prosedur gerak tari. Gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Keunikan dapat berdasarkan dari daerah mana tarian tersebut berasal. Untuk dapat melakukan gerak, diperlukan teknik dan prosedur yang berbeda. Teknik berhubungan dengan cara melakukan gerak, sedangkan prosedur berhubungan dengan tahapan-tahapannya. Gerak berjalan misalnya, ada yang dilakukan dengan teknik jinjit. Prosedur untuk melakukan gerak berjalan dengan jinjit misalnya
dimulai dengan badan tertumpu pada tumit dan melangkah setahap demi setahap. Gerak dasar tari, dan berikut kita akan sama-sama membahas tentang latihan soal untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman teman-teman mengenai konsep gerak tari, teknik gerak tari, dan prosedur gerak tari. Namun sebelum itu, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu setiap etnis di Indonesia memiliki gerak dasar tari berbeda. Salah satu faktor yang mempengaruhi perbedaan gerak adalah faktor sosial. Hal ini terjadi karena tari merupakan bagian dari kehidupan masyarakat pendukungnya. Gerak dasar tari Minang misalnya lebih banyak diambil dari ragam gerak pecak silat. Demikian juga jika diperhatikan beberapa ragam gerak daerah Banyuwangi memiliki kemiripan dengan ragam gerak Banyumasan. Gerak tari dapat dilakukan secara baik dan benar jika teknik dan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari mana gerak itu berasal. Gerak pada tari tradisi sering memiliki standar atau aturan baku yang harus dilakukan. Gerak agem pada tari Bali memiliki teknik dan prosedur baku sehingga kesalahan sedikit akan terlihat dengan jelas. Seorang penari dapat melakukan teknik dan prosedur gerak tari tradisi dengan baik jika dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Penari-penari tradisi melakukan satu jenis tari berulang dan semakin dilakukan semakin terlihat kemampuan keterampilan melakukan gerak semakin meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik dan prosedur setiap gerak dilakukan berbeda-beda. Berikut adalah latihan soal yang bisa kita kerjakan bersama. Yang pertama yaitu yang bukan pernyataan yang benar tentang gerak tari adalah jawaban yang benar yaitu C. Gerak tari lebih bersifat monoton dan kaku. Yang kedua, seorang penari mempertunjukkan tariannya di atas sebuah gendang, merupakan ciri khas tari Pagelu dari daerah. Jawabannya D. Sulawesi Selatan. Yang ketiga, gerakan dalam tarian daerah Jawa lebih terpaku pada pengaruh istana atau keratin. Gerakan tersebut bersifat nomor 3, jawabannya lembut. Berikut kesiapan sikap dasar kaki pada saat memulai menari dalam tarian Jawa disebut B. Adak-adak. Yang kelima, gerak menggeser telapak kaki ke samping kanan dan ke kiri dalam tarian Jawa disebut A. Wedi Kengser. Soal yang keenam, gerak kaki bergeser ke samping, kiri atau kanan dengan kaki jinjit dan lutut ditekuk dikenal dengan jawaban 6 yaitu C. Trecet. Soal nomor ke-7, gerakan berpindah tempat, maju mundur dan berputar dengan berlari kecil, jinjit dan tubuh agak merendah pada tari Jawa disebut D. Trisik. Yang ke-8, gerakan kepala membuat lengkungan ke bawah, kiri dan ke kanan disebut D. Gilet. Yang ke-9, gerak halus pada kepala yang dimulai dari menarik dagu kemudian ditarik dengan leher kembali ke arah tengah disebut B. Galiur. Dan yang terakhir, gerak kepala ke kiri dan ke kanan secara cepat disebut A. Pacak gulung. Baiklah, sekian pembahasan materi kita tentang gerak dasar tari. Saya harap teman-teman semua dapat memahami materi gerak dasar tari dengan baik, mengetahui konsep, teknik, dan juga prosedur yang dapat kita lakukan dalam gerak dasar tari, dan
mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan bersosial. Sekian pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.